أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Pemirsa Abdurrahab TV yang berbahagia, alhamdulillah segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat berserta salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa Abdurrahab TV yang berbahagia, judul tausiah kita pada hari ini adalah berjihad dengan harta. Ibadah di dalam agama kita memiliki tekanan yang berbeda, stressing yang tidak sama. Ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati, di mana hati yang melakukannya. Bisa saja seseorang sambil duduk, namun hatinya berucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau seseorang sambil menikmati panorama alam, pemandangan ciptaan Allah, kemudian dia mengucapkan subhanallah. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, badaniyah, di samping hati, badan melakukan. Contohnya adalah ibadah puasa, sebagaimana puasa Ramadan yang kita lakukan pada hari ini. Kita meniatkan untuk berpuasa, kemudian badan kita melakukan puasa itu sendiri. Kita tidak makan, kita tidak minum pada siang harinya, kemudian kita meninggalkan daripada sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian ibadah sholat, hati kita meniatkan, badan kita melakukan ibadah sholat tersebut. Walaupun ada sedikit unsur harta, namun tidak banyak. Mungkin untuk membeli sarung, untuk membeli baju, untuk membeli mukannah, untuk sholat itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah qalbiyah, badaniyah, wa maliyah. Di samping hati, badan melakukan, harta dikeluarkan. Contohnya adalah ibadah haji, di mana kita meniatkan ibadah haji, kemudian badan kita melakukan ibadah tersebut dan harta kita keluarkan. Kurang salah satu di antara ketiga tersebut, maka kita tidak sampai ke Baitullah. Hati pengen betul untuk ke Baitullah, badan sehat, harta tak ada, tidak sampai ke Baitullah. Atau hati ada, harta ada, badan tak sehat, tak sampai juga ke Baitullah. Kemudian badan sehat, harta melimpah, namun niat tak ada, tak juga sampai ke Baitullah. Sampainya jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika,
keliling Indonesia, keliling dunia, namun ke Baitullah tak sampai. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah maliyah, di mana harta yang menjadi orientasi ibadah ini. Pemirsa Abdurrahman TV yang berbahagia, berbicara mengenai jihad dengan harta, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Pemirsa Abdurrahman TV dimanapun Anda berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan berbagai macam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal harta. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang awam, ada pemimpin dan ada rakyat. Ini merupakan sunnatullah. Namun kenapa perbedaan kesenjangan yang kita permasalahkan? Karena kesenjangan yang terjadi pada hari ini adalah kesenjangan yang begitu dahsyat. Terjadi perbedaan yang sangat luar biasa antara orang kaya dan orang miskin, antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Pemirsa Abdurrahman TV dimanapun Anda berada, pemerataan yang kita harapkan adalah terbukanya peluang dan kesempatan. Kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin tidak ikut menjadi maju, yang sudah maju menjadi lebih maju lagi, terbuka kesempatan dan peluang. Pemirsa Abdurrahman TV yang berbahagia, berjihad dengan harta, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10 sampai 11 sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya di dalam harta kita ada hak orang lain. Kita kerja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Walaupun itu adalah harta kita, namun kata Allah, di dalam hartamu ada hak orang lain. Rasulullah SAW telah mengatakan, "Zakku amwalakum bizzakah." Bersihkanlah hartamu dengan zakat. Yang dimaksud di sini tentu kalau dalam harta yang kita cari itu bercampur dengan yang haram sedikit, ada yang tidak jelas sedikit, ada yang terkena syak atau ragu-ragu sedikit, itu yang dibersihkan dengan zakat. Ada yang menggunakan dalil tadi, hadis Rasulullah tadi dengan pemanaan yang salah. Beliau mengatakan, boleh saja kita korupsi, boleh saja kita mencuri, setelah itu kita zakatkan. Bukankah dengan zakat harta akan menjadi bersih? Pemirsa Abdurrahman TV dimanapun Anda berada, pemahaman ini sangat keliru, karena harta yang dizakatkan itu adalah harta yang memang betul-betul dicari dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang haram. Sebagaimana pakaian kita yang terkena najis, bukan najisnya yang dibersihkan, tetapi adalah pakaian kita yang kita bersihkan. Kalau najis dibersihkan selamanya tidak akan bersih, namun kalau pakaian kita dibersihkan, maka pakaian kita itu akan menjadi bersih. Pemirsa Abdurrahman TV dimanapun Anda berada, zakat fungsinya membersihkan harta pada bangunan. Zakat itu semacam pintu, jendela, lubang angin, AC, kamar mandi yang fungsinya membersihkan. Membersihkan kita kalau dia zakat mal, membersihkan jiwa kita kalau dia zakat fitrah, membersihkan tanam-tanaman kita kalau dia zakatul zuru', membersihkan barang tambang kita kalau dia zakatul ma'adi, membersihkan pendapatan kita kalau dia zakat profesi dan seterusnya. Pemirsa Abdurrahman TV yang berbahagia, kalau kita tidak laksanakan, tidak kita tunaikan, maka Allah akan mencabut keberkahan dari harta yang kita miliki. Untuk zakat memang ada haulnya, ukuran waktunya dan nisabnya, ukuran dari jumlah yang harus dikeluarkannya terikat dia oleh haul dan nisab. Sedangkan infak tidak ada nisabnya,
tidak ada ukuran berapa harus dikeluarkan, tapi dia terikat oleh sebuah kondisi. Oh, dia sedang berhasil, rezeki sedang lancar, atau mendapatkan sesuatu rezeki yang tidak disangka-sangka. Pemirsa Abdul Rahab TV yang berbahagia, sedekah tidak terikat apapun, anytime. Ini ketiganya baik infak, zakat, sedekah, disebut ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah yang memang tekanannya terhadap harta itu. Keberkahan terletak pada bagaimana kita mencari harta dan membelanjakannya dengan baik dan benar. Keberkahan terletak pada mereka yang menerima dan mendoakan kita. Bersyukurlah kita kalau Allah jadikan sebagai keran yang menyimpan, tapi tidak untuk diri kita sendiri, menyimpan namun menyalurkan pada mereka yang membutuhkan. Bagian dari pendidikan puasa adalah tumbuhnya kepekaan sosial. Kepekaan melahirkan kepedulian, dan kepedulian di dalam bulan Ramadan ini dengan kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah. Pada sisi lain, ketika ada ajaran untuk mengeluarkan zakat, ini kan sebenarnya anjuran juga dari Islam. Kita harus mempunyai ekonomi yang kuat supaya kita bisa bayar zakat. Kita harus jadi orang berhasil. Kita harus jadi orang yang mampu, mapan, supaya kita bisa bayar zakat. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Walaupun kedua-duanya kalau sama-sama ikhlas, dia pun bukan hal yang hina. Ada kaedah lil wasail hukmul maqasid. Alat dan tujuan menduduki hukum yang sama. Kalau kita diperintahkan solat dan menutup aurat lebih dahulu sebagai syarat sahnya solat, kita harus bayar zakat. Itu artinya kita harus punya ekonomi yang mapan. Kita harus berhasil agar kita jadi pelaksana zakat, bukan penerima zakat. Kalaupun hari ini, tahun ini kita berdiri pada penerima zakat, tanamkan dalam hati, sekarang jika saya berada pada barisan yang menerima zakat, maka saya akan berjuang agar tahun depan saya berada pada barisan orang yang membayar zakat dan mengeluarkannya. Pemirsa Abdul Rahab TV yang berbahagia, mungkin ini tausiah yang bisa kami sampaikan. Semoga atas harta yang telah Allah berikan, kita bisa berjihad dengan harta yang kita miliki. Seberapapun yang kita berikan di jalan Allah, insya Allah akan Allah ganjar dengan balasan yang sangat banyak sekali. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.